Innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya Allah menilai suatu amalan seseorang itu dari akhir hidupnya. Ada nggak orang yang sholatnya bagus, amalnya bagus, matinya dalam keadaan tidak baik? Banyak. Ada nggak mantan preman, ya premannya dia merampok ke sana kemari, jadi begal, ya di ujung hidupnya mati dalam keadaan tersenyum. Maka tidak ada yang tahu, ini rahasianya Allah. Karena yang terbaik adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Innama a'malu bikhwatim. Bahwa sesungguhnya amalan yang dinilai oleh Allah itu akhir hayatnya. Kemudian mari kita masuk ke acara inti, yaitu mendengarkan Moizatul Hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz dengan tema hikmah dan makna kurban. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah pengajian amanah yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti rangkaian acara di dalam majelis yang sangat mulia ini, dan ini merupakan salah satu karunia Allah berikan kepada kita, bahwa tidak semua orang diberikan hidayah untuk menghadiri majelis yang sangat mulia ini. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya yang telah amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah baru kali ini saya sowan di sini, dan ternyata masuknya juga bingung tadi, banyak tersesat di parkiran, sudah tersesat, mau masuk bingung masjidnya sebelah di. Saya sedang kesini soalnya, sekalian. Merasakan posisinya di satunya, anak yang ganteng lucu, masya Allah. Nah, kalau anak sekarang gimana? Nah, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih. Gimana anak? Kalau menurut kamu, bapak dia duluan yang lebih tua. Itu anak-anak sekarang. Itulah perjuangan dakwahnya orang-orang terdahulu. Jadi orang itu semakin imannya semakin dalam, imannya semakin kuat. Ujian itu tidak hanya sebatas ujian yang sepele, ibu sekalian. Bahkan kalau Allah kehendaki ujian taruhan nyawa pun Allah pasti akan berikan. Dan ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim.
Maka kemudian apa terjadi Ibu sekalian? Sampai kemudian 3 kali Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Gelisah, galau, ya, nggak tenang, hati nggak nyaman. Karena kemudian Nabi Ibrahim sudah melihat Nabi Ismail sudah agak sedikit gede anaknya, ya, maka dia memberanikan diri, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, bapak itu kok mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Maka jawabannya dari Nabi Ismail apa? Ya, kalau memang itu kehendak Allah, kalau memang itu menjadi salah satu wasilah mendekatkan diri kita semakin sayang dan cinta sama Allah, kerjakan. Maka apa yang terjadi Ibu sekalian dirahmati Allah? Dengan hati yang was-was, ya, saat itu dengan hati yang sangat tidak menentu, Nabi Ibrahim kemudian menggandeng Nabi Ismail. Digandeng jauh berjalan menuju bukit, namanya bukit apa Ibu-ibu sekarang? Jabal Urban. Yang saat ini posisinya di antara perbatasan Mina dan Musdalifah. Diajak, dibawa ke sana. Dalam perjalanan ini Nabi Ismail diganggu oleh setan, diganggu oleh iblis. Apa gangguannya? Mau-maunya kamu tuh dipotong sama orang tua kamu. Apa terjadi? Dia ngambil kerikil, dilempar. Sampai itu juga dilempar. Ngambil kerikil lagi dilempar. Berarti sekarang diabadikan menjadi lempar jumlah. Semakin besar keimanan kita, ujian kita pun juga akan besar, semakin besar. Maka kemudian Nabi Ibrahim menutup mata Nabi Ismail dan mulai mau memotong Nabi Ismail. Dan saat itu juga Jibril datang, ya, untuk mengganti Nabi Ismail ini dengan ibas atau kambing. Nah, ini peringatan ini dinamakan sampai sekarang apa Ibu sekalian? Peristiwa diperingati oleh seluruh umat Islam sedunia, ya, sebagai hari raya Idul Adha, di mana pada hari raya ini dianjurkan bagi muslim untuk melakukan ibadah kurban. Nah, jamaah yang bisa dirahmati Allah, cerita singkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, dari kisah ini bisa banyak sekali kita ambil ibrahnya. Yang pertama apa ya Ibu-ibu ibrahnya? Kesabaran dan keikhlasan serta tawakal dengan perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, tentunya kita tahu dari ayat apa? Dari ayat wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Rata-rata seorang pendakwah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya tuh nggak ada yang remeh-temeh. Ibadahnya tuh Masya Allah, ya, sekali takbir bisa menggetarkan arsy. Nah, kita takbir berkali-kali, sempat nggak menggunakan arsy? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi bagi mereka, wali-wali yang dekat dengan Allah ini, begitu takbir Allahu Akbar, arsy terbuka. Apa yang dia kehendaki Allah dengarkan. Dan Allah kemudian menjawab. Nah, tentu dari pelajaran yang kita ambil di sini adalah bagaimana kita diuji oleh Allah hingga tahun demi tahun.
Ya, sama gitu. Jadi kurban itu kan terjadi dari tahun ke tahun. Karena dalam Islam itu lebarannya ada berapa? Ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Sama di Idul Fitri pun kita diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Berupa puasa. Dan puasa pun juga dituntut kita untuk bersabar menahan hawa nafsu yang halal dari haram. Ini ujian kesabaran. Kenapa kontaknya di sini kok kesabaran? Karena pahala kesabaran itu ada sendiri. Jangan remehkan kesabaran itu walaupun kecil. Termasuk kita berangkat kajian seperti ini, dia juga memerlukan kesabaran. Apa kesabarannya? Duduk dengerin, kadang-kadang ngantuk, gitu betul. Kadang-kadang ngantuk, itu pun matanya udah dilebar-lebarin. Apalagi yang sudah duduk di sambil sandaran di tembok itu, masya Allah nikmatnya. Ya. Maka kajian-kajian seperti ini termasuk ujian terbesar kita. Ujian di mana, loh kenapa sih kajian kok selalu ada ujiannya? Karena pahalanya tuh masya Allah. Kalau kita tahu ujian kita, ya di dalam mengikuti kajian-kajian seperti ini, pahalanya masya Allah. Maka Rasulullah SAW mengajukan penawaran pada sahabat saat itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Sebuah penawaran yang akhirnya dicatat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Penawarannya sangat menarik, ibu-ibu sekalian. Orang yang masih mempunyai akal sehat, orang yang masih benar-benar normal, kalau melewatkan penawaran apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, rugi. Apa penawarannya? Ya Rasulullah, ada seorang sahabat kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Ketika memberikan penawaran ini, Rasulullah berkata kepada para sahabat, beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabat ketika Rasulullah dan sahabat itu berkumpul di dalam satu majelis. Ayyukum yuhibbu an yakdu'a illa mud'a au ilal akhi khulla yawm fa'yatiya minhum min khataini qaumawain. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai para sahabatku. Baginda Rasulullah mengatakan begini. Siapa di antara kalian yang berminat pergi ke Budhan dan Akhi setiap hari? Apa itu Budhan dan Akhi? Budhan dan Akhi itu adalah tempat dua pasar unta yang terdekat di jantung kota Madinah pada saat itu. Maka untuk apa ke sana? Fayatiya minhum minna khataini qaumawain fi khairi ismin wa qada'i rahimin. Siapa di antara kalian yang berminat pergi ke dua pasar itu, yaitu pasar Budhan dan pasar Al-Hi, untuk mendapatkan dua onta qaumawain dengan halal alias gratis. Setiap hari kula panjenengan sami nggih ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maukah kamu pergi ke Budhan, pasar Budhan dan pasar Akhi untuk mengambil satu onta qaumawain, di sana mengambil satu onta qaumawain. Min ghairi ismin, gratis, tanpa dipungut biaya. Padahal ibu sekalian, onta qaumawain itu pada saat itu harganya 500 juta. Jadi kalau sekarang ini memang kendaraan yang sangat fantastis, ya. Ini analogi yang Rasulullah sampaikan. Walaqad irahimin, dan tidak menyebarkan putusnya tali silaturahim. Artinya apa? Memang murni kita itu ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW
untuk mengambil onta di pasar Burhan, mengambil onta di pasar Akhi, mengambil onta Kemawain setiap hari mendapatkan 2 onta. Kalau kali 30 berarti 30 berapa? 60 onta. Kalau satu onta itu harganya 500 juta, berarti penghasilan kita 1 miliar 1 bulan. Nah kalau misalnya ibu-ibu zaman sekarang ditawarin, mau nggak? Boleh. Kata nggak punya kandangnya, ambil jual. Kaya kita setiap hari dapat 1 miliar. Maka kira-kira diterima nggak penawaran itu? Dan penawaran kata Rasulullah kulayaun setiap hari. Bendino pulau panjenengan sami ambil 1 unta di pasar Budkhan, ambil 1 unta di pasar Akik, menjadi 2 unta setiap hari. Dan 1 unta itu harganya 500 juta. Berarti setiap hari kita mendapat unta dengan harga 1 miliar. Siapa yang tidak mau seperti itu? Dan Nabi tidak pernah berbicara menurut hawa nafsunya. Rasulullah SAW kalau berbicara tidak seperti kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah ucapan melainkan hawa wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada para sahabat adalah wahyu, bukan sembarang omong kosong. Jadi ucapan-ucapan yang disampaikan itu adalah satu kebaikan yang disampaikan oleh sahabat. Maka kemudian yuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kalau kita seperti ini mau banget, minat sekali. Yang beginian ini yang kita cari ya Rasulullah. Maka ketika sahabat mau beranjak pergi, ibu zaman sekalian, mau beranjak pergi meninggalkan majelis yang saat itu dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah kemudian, sebentar, kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Nabi kemudian mengatakan, afala yadu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian berminat dan kalian akan bergegas menuju ke pasar unta itu, kata Rasulullah apa? Kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid sekarang? Apa Ibu? Kenapa kalian tidak pergi ke masjid saja sekarang? Para sahabat makin bingung. Tadi disuruh ke pasar, ke pasar Aki, mengambil unta Kemawain 1, unta Kemawain 1, menjadi unta 2. Kenapa sekarang kita mau ke sana kemudian Rasulullah mencegah? Apa maknanya? Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan kelanjutan hadisnya. Wa ya'lam aw yaqra'a yataini min kitabillah khairul lahu min nakhatain wa salasun khairul lahu min salas wa arba'an min khairil lahu min arba' wa min ahadadihina minal ibil. Kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid untuk membaca dan mempelajari Al-Quran? Kata Rasulullah. Karena 2 ayat yang Anda baca, 2 ayat yang kalian pelajari, kata Rasulullah, itu lebih mahal nilainya daripada 2 unta Kemawain. Wasalasul khairul lahum salas. Dan 3 ayat yang Anda baca dan kalian pelajari itu nilainya lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'an min khairil lahum min arba'. Dan 4 ayat lebih tinggi nilainya daripada 4 unta. Wa min ahadadihina minal ibil. Dan begitu seterusnya. Jadi Ibu sekalian rahmati Allah, kita duduk di majelis seperti ini, nilai pahalanya
lebih dari 1 miliar. Berarti termasuk kita menjadi orang yang kaya ya, Bu. Tapi nggak di sini, Bu. Nanti kayaknya. Kalau kemudian Allah sudah mulai hisab perhitungan. Nah, di sini kemudian Nabi sedang memberikan sebuah analogi sederhana, ibu-ibu sekalian, bahwa betapa besar keuntungan yang kita dapat ketika kita itu mau belajar menuntut ilmu agama. Itu lebih besar manfaatannya daripada kita belajar ilmu dunia. Karena dunia itu dibenci oleh Allah. Ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah ma'un mafiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia itu dibenci oleh Allah. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang gemar mencari ilmu agama. Nah, ini saya sampaikan seperti ini, Ibu sekalian. Ini ujian kesabaran kita. Bahwa hikmah kurban ini, kenapa yang diambil adalah kesabaran, ketawakalan, keistiqomahan, kekuatan iman. Sama halnya. Sampai detik ini, bahkan tahun ke tahun kita selalu memperingati sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Dan kemanfaatannya diambil oleh banyak umat. Wabil khusus kepada umat-umat yang benar-benar rawan akidah. Umat yang benar-benar umat minoritas. Jadi ibu besar dirahmati Allah, saya kadang-kadang sedih, Ibu. Kenapa? Ketika kita silaturahim di jamaah kita yang minoritas, yang dulu umat muslimnya 37 jiwa. Sekarang di situ menjadi tinggal 12 jiwa. Miris tidak? Dan mereka nyaris tak tersentuh dengan kita. Nah, kalau dakwah di kota seperti ini, kita saling sharing dengan ilmu, pemahaman tentang akidah seperti ini, itu sudah banyak pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi dakwah untuk mendekati mereka, mereka tuh benar-benar butuh bantuan kita. Butuh uluran tangan kita. Butuh perhatian kita. Dan sementara kita ini taklim seperti ini, habis selesai sudah tanpa memikirkan saudara kita yang sedang saat itu sepertinya baru diserang oleh kaum-kaum orang Nasrani. Padahal di situ Allah sudah mengingatkan kepada kita, tapi telinga kita tertutup. Allah mengingatkan kita, walan tarda anka yahud walan nasara hatta tabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka itu tetap akan berjuang sebelum kita itu mengikuti milah mereka, sebelum kita itu mengikuti agama mereka. Mereka mendapat serangan terus. Maka kewajiban kita di tahun ini, Idul Adha tahun ini, kalau bisa Ibu, bagi yang berkelebihan, monggo silahkan salurkan ke teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Mereka akan sangat bangga, mereka bahagia karena diperhatikan oleh saudara-saudara seiman kita yang ada di kota besar. Bayangkan Ibu sekalian, Ibu sekalian, kepada Allah, jarang sekali mereka itu makan daging. Beda sama kita. Hampir setiap hari kita makan daging, sop daging. Ya. Mau beli tongseng nggak jauh-jauh, nggak kesulitan. Ya enggak. Kita sangat mudah sekali untuk membeli, menikmati makan daging. Coba bayangkan di sana, Bu. Di pondok saya, Bu. Pondok Gunung Kidul. Monggo silakan kita mengawan silaturahim tempat saya, nggih. Pondok saya itu khusus untuk yatim dan duafa. Semuanya free, gratis. Tanpa dipungut biaya sama sekali. Sing bayari yo yayasan. Yayasan sing kelen ya bismillah sing sugih Gusti Allah. Di daerah Gunung Kidul Ibu sekalian. Beda di sini. Di sini kalau motong kulitnya pasti dijual atau ditukar dengan daging lain. Ya kan? Tapi di tempat saya Ibu, semua sak kulit-kulitnya dipotong dibagikan. Sak kulit-kulit ya kan. Saya waktu itu juga belum lama tahunya.
Karena pondok kita baru dari tahun 2018. Termasuk tergolong baru pondok kita di situ. Apa yang terjadi, Bu? Dari mulai kambing sama lembu, semuanya dipotong sak kulit-kulitnya. Saya sampai habis. Jadi di pendopo pondok itu yang tersisa itu apa ya? Tulang-tulang yang belum bertulang-tulang besar. Bahkan tulang itu ada yang dicacah, diikutkan dengan dibagikan. Masya Allah. Begitu sampai segitunya. Coba di sini, Bu. Berlimpah, Bu. Di masjid saya, Bu, ya. Di masjid tempat saya, itu setiap kurban tuh kalau motong kadang 5, kadang 6 sapi. Kadang kambing 27, kadang 30. Ya. Itu apa namanya, daging berlimpah. Kadang Masya Allah, tulang-tulang aja motongnya ada malas-malas, panitia tuh malas-malesan. Masya Allah, saya bandingkan di gunung gitu di pondok saya, Masya Allah. Saya bilang sama panitia di tempat saya, ini kalau tempat saya sangat bermanfaat. Oh, ya sudah, bawa aja kambing yang hidup, potong di sana. Nanti saya beli, kita laporan dipoto di sana. Siap, Insya Allah, Alhamdulillah. Nah ini ibu bisa dirahmati Allah, perhatian kita bahwa yang namanya berkurban ini tidak hanya sebatas kurban cul selesai. Tapi Allah akan berikan pahala semua yang ada di dalam hewan itu menjadi saksi bahwa ketika nanti di akhirat kita pernah melakukan kurban. Tapi dengan catatan ikhlas lillah, tidak sekalipun darah daging dan daging kurban itu akan mengantarkan ke pintu surga, akan tapi yang mengantarkan ke pintu surga adalah keikhlasan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu sedikit contoh yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau itu mengajarkan kepada kita semua apa yang diajarkan kepada kita Rasulullah. Bagaimana kemudian kita bisa mengikis dari hikmah apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari tahun ke tahun. Bagaimana kemudian kita bisa mengurai dari semua jenis permasalahan yang kita alami di muka bumi. Setiap tahun Allah berikan 2 lebaran. Salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Kita diuji kesabaran kita di situ. Kita diuji mental keimanan kita. Bagaimana rasa ketawaduan kita kepada Allah. Bagaimana perjuangan kita, kesabaran kita ketika kita diberikan harta yang lebih. Bagaimana kemudian kita diberikan ujian oleh Allah berupa kesabaran ketika Allah berikan semua apa yang kita minta. Maka ujian itu akan semakin tinggi. Dan ujian yang paling terberat yang tidak kita terasa adalah ujian harta. Semakin banyak Allah titipkan harta kepada kita, kalau kita kemudian semakin lalai, maka jangan salah, berarti itu kita dilulu sama Allah. Namanya istidraj. Jangan sampai mudah seperti itu. Maka inilah kita tempat untuk melatih bagaimana ujian kesabaran ini supaya kita itu lebih semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana agar hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang indah dan bermanfaat. Bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kita bahwa hidup kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi Rasulullah menjelang sholat subuh, selesai sholat subuh, kemudian beliau mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat luar biasa. Dan saya yakin ibu-ibu semua yang hadir di pasti sudah hafal. Apa doanya? Apa yang disampaikan Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ini doa yang benar-benar luar biasa dan cakupannya sangat luas sekali. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh. Habis sholat subuh, assalamualaikum, udah tiga selesai, ingat, aduh aku mau masak air, aduh aku belum nyiapin ini, aduh padahal kita penting untuk berdoa itu. Beliau mengajarkan kepada kita kalau masuk pagi hari, awal hari,
beliau selalu berkata dan mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini mohon kepadamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang sangat bermanfaat ya Allah. Ilmu yang menjadi hamba-hambamu ini semakin dekat kepadamu ya Allah. Ilmu yang bisa membawa manfaat kepada seluruh umat ya Allah. Ilmu yang mampu merubah kualitas hidup saya dari iman saya yang kurang menjadi iman yang maksimal ya Allah. Ilman nafi'an. Ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Bermanfaat, semakin kita mendapatkan ilmu seperti kajian majelis-majelis seperti ini, semakin dekat dengan Allah. Namanya ilmu yang bisa menerangi jalan kita ketika kita berada dalam kegelapan dunia. Ini besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu yang diajarkan di muka bumi ini dicari oleh manusia, tapi kemanfaatannya berkurang. Banyak profesor, banyak dokter, ketika jadi imam, bacaannya nggak lunas. Ketika ditanya, mereka tuh pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Maka ini yang harus kita perbaiki, Bapak sekalian, bahwa inilah Rasulullah mengajarkan kita supaya kita tuh benar-benar hidup kita berkualitas. Kadang kita lupa menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah yang tidak banyak ilmu agamanya, lebih cenderung mengejar ilmu duniawinya. Hasil apa? Walhasil ketika dia nanti lulus sarjana, demi Allah, ketika kita mati, tidak akan ada yang bisa mengirim doa kepada kita. Padahal ilmu agama itu dipakai kita sampai mati. Ilmu dunia hanya sebatas untuk kegiatan keperluan dunia. Pensiun selesai Bu ilmu dunia, gak kepakai lagi. Kok ilmu dunia? Matematika saja Bu, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sampai dia kerja dipakai enggak? Enggak dipakai. Tapi ketika kita ajarkan anak pendidikan di usia dini, ilmu akidah yang kuat, maka insya Allah ketika anak ini tumbuh dewasa, dia akan membacakan doa kepada orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian saya akan niat sedekah untuk orang tua saya. Saya akan bangunkan orang tua saya masjid. Karena dia tahu betul apa yang dia berikan kepada orang tua adalah sangat bermanfaat kelak nanti dia di akhirat. Coba bayangkan Ibu sekalian. Kalau kita di sekolah-sekolah formal, sungguh, wallahi, pendidikan agama yang baik adalah ketika kita memberikan pendidikan anak di usia 0 sampai 10 tahun. Selebihnya, ya, itu akan menjadi karakter dia sudah terdidik, sudah terbentuk. Ibaratnya kalau pohon cabangnya itu sudah tua, sudah jadi. Kalau bonsai dikasih kawat logam ditekuk, ya, itu patah kalau sudah tua. Tapi kalau cabangnya masih muda, ditekuk itu masih enak. Sama, memberikan pendidikan kepada anak itu akan lebih baik di usia 0 sampai 10 tahun. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kembali, makna dari kurban adalah kesabaran dalam mendidik anak. Dan kenapa Allah berikan ujian kesabaran itu begitu besar kepada Nabi Ibrahim? Di antaranya kita adalah bagaimana kita bisa meneladani, mengambil hikmah dan suri teladan Nabi Ibrahim adalah kesabaran. Ilman nafi'an. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Padahal Allah itu kalau kita doa pasti akan diijabah. Idza sya'alaka ibadi ali. Kalau kalian minta, kalau kalian memohon, kalau kalian berdoa, apa kata Allah? Fa'ini qarib, aku itu dekat kepadamu. Ya. Ujibu da'wati da'i da'an. Kata Allah, Pak, aku mengabulkan semua permohonanmu. Itu pun kalau kita mau berdoa.
Saya punya santri, Bu. Mohon maaf. Santri ini Masya Allah. Dari mulai kelas 1 SD kita sekolahkan di sekolah yang formal. Ya, dengan pendidikan agama yang cukup. Ternyata tidak bisa menerima. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu. Setelah kemudian kita kita cek, kita teliti lagi, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Alias SLB. Akhirnya daripada kita marah-marah mengajarkan dia kebaikan, ya sudah saya tawarkan, nah kamu ke pondok yang di Gunung Kidul. Oh siap, mau Habib, alhamdulillah, ambil bajumu kita antar ke sana. Sampai sana saya bilang Ustaz, Afan, saya titipin anak saya ya, itu anak asuh, anak angkat, ya anak-anak yang baru yang kita dapatkan dari seorang. Dan dulu anak itu riwayatnya dibuang di tempat sampah. Kita ambil, kita bina di sana. Masya Allah, saya seperti menemukan sebuah berlian. Anak itu hanya kurun waktu 1 sampai menuju 4 bulan belum genap, juz 30. Juz yang ke-30 hafal dengan bacaan yang Masya Allah makharijul hurufnya tepat dan mengalahkan teman-teman di pondok. Yang dulu saya bawa ke sana belum bisa menulis, yang dulu saya bawa ke sana belum bisa membaca. Tapi setelah saya bawa ke sana, Masya Allah, tulisannya rapi. Membacanya lancar. Bacaannya luar biasa. Kalau ibu tahu, itu ada di foto yang saya foto di pamflet. Itu anaknya. Tapi mudah-mudahan, ya istiqomah dalam belajar. Insya Allah. Ini misalnya namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita mohon kepada Allah rizki yang baik. Rizki yang baik itu yang seperti apa sih Ibu? Ya, kadang-kadang kita lupa nanya sama suami. Ya, ini rezekinya halal apa tidak? Pernah tidak seperti itu, Bu? Pernah? Jangan-jangan malah kamu nggak bersyukur malah dikasih rezeki ya. Ini rizki yang thayyib. Rizki apa? Rizki yang bisa membawa kita itu semangat dalam beribadah. Rizki yang bisa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah. Maka rizqun thayyiban, rizki yang baik yang bermanfaat bagi tubuh kita, bermanfaat bagi keluarga kita. Jadi kalau kita makan rizki yang halal, rezeki yang thayyib, keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, rahmah, bukan semakin berantakan. Karena banyak di luar sana kita lupa doa kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka melupakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Walhasil selesai hidupnya bercerai-berai. Karena apa? Hal-hal yang haram yang dia paksakan untuk mereka makan. Dan tidak hanya dimakan oleh suami, tapi juga dimakan oleh anak dan istri. Sehingga mustahil kalau kemudian barang-barang yang haram masuk ke rumah kita, itu akan membawa keberkahan. Dan sebaliknya, itu akan membawa bencana. Nah ini ujiannya kesabaran kita. Bagaimana kemudian kita mengingatkan suami kita, ya suami itu Bu nun sewu, kalau pulang kerja itu pandang dia kalau kemudian dibanyaki pertanyaan hal yang sekiranya itu menyinggung perasaannya. Biasanya sudah pulang diamkan dulu, bikinkan air minum, senyum kita itu sudah cukup. Ya, kita pulang lihat istri senyum itu udah alhamdulillah. Pulang istrinya, Masya Allah, udah bau remason, ya, dasarnya sobek, Masya Allah, udah nggak enak. Gimana suami ini mau merasa nyaman? Ya, maka ini kewajiban kita ini. Untuk apa? Kesabaran mendidik dan mengingatkan suami kita agar hidup kita dan memakan dari hal-hal yang halal menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba-Mu ini mohon padamu ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Amal yang Engkau terima ya Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kualitas bukan kuantitas. Nabi kita SAW mengajarkan kualitas iman.
Bukan kuantitas pekerjaan sesuatu amalan yang kita kerjakan, tetapi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang banyak, tetapi rizki yang berkualitas. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita punya rizki yang banyak, berarti rizki itu juga tentunya harus berkualitas. Rizki yang banyak yang di rumah kita itu belum tentu rezeki kita, Bu. Ya memang itu, lahirnya memang punya kita. Sekarang ada di rumah kita. Tapi menurut saya, ketika kita mati, itu yang menikmati bukan ibu. Mungkin apa dan? Yang menikmati mungkin anaknya ibu. Yang menikmati mungkin suami ibu. Yang menikmati mungkin dari anak-anak cucu ibu. Maka yang berkualitas, kita minta kepada Allah yang berkualitas iman dan takwa kita. Dan ini harapan kita. Bagaimana kemudian wa amalan mutaqabbalan ini benar-benar menjadi salah satu senjata yang jitu. Percuma Bu, kita itu ibadah tapi tidak diterima oleh Allah. Ya, percuma kita itu sholat tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Di zaman dahulu ada seseorang yang waktu itu bahwa dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak berbekas. Itu namanya bukan wa amalan mutaqabbalan. Amalan mutaqabbalan itu ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah dari ke hari ke hari. Cirinya kalau kita tahu bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Cirinya yang pertama Ibu sekalian, kalau sholat kita, iman kita, ketakwaan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu belum bisa full untuk ibadah, maka ketika ibadah kita itu sudah khusyuk sama Allah, maka hari demi hari kita itu semakin dikuatkan ibadah kita. Itu Ibu ya. Dan semakin ibadah kita dikuatkan oleh Allah, maka amal mutaqabbalan itu akan menjadi salah satu apa ya istilahnya itu pahala buat kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa? 11. Jam 11.10 dilanjutkan dengan pertanyaan, ditutup dengan doa bersama. Ya, baik. Yang terakhir Ibu sekalian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hikmah dan makna di Idul Qurban ini kembali saya sampaikan bahwa kesabaran, dan kesabaran. Tidak ada kehidupan tanpa ujian dari Allah. Semakin kita ke sini, pernikahan pun juga penuh dengan ujian. Orang yang baru masuk Islam itu jangan diuji dengan kesabaran. Ketika dia selesai bersyahadat, syariat, kemudian kewajiban sudah melekat di pundaknya. Dia kalau perempuan sudah mulai harus memakai hijab. Kalau laki-laki dan perempuan ketika dia sudah selesai syahadat, maka dia sudah harus menunaikan kewajibannya, yaitu sholat dan puasa. Ini kesabaran dia. Bagaimana kita mungkin seorang mu'alaf yang kemudian masuk Islam, tiba-tiba disuruh sholat setiap hari 5 waktu. Tiba-tiba disuruh puasa sebulan dalam setiap hari. Itu ujian. Jangan dikira mu'alaf itu dikira, oh ujiannya mudah, berat. Belum dibully sama keluarganya. Belum diusir sama orang tuanya. Belum ditinggalkan sama teman-teman dekatnya. Masya Allah. Ini ujian. Makanya kenapa kemudian kurban itu identik dengan kesabaran. Kesabaran Ibu sekalian. Maka kembali saya akan mengingatkan bahwa ketika kita diuji sama Allah, kita hanya bisa sangat bersyukur. Kita masih diperhatikan oleh Allah. Tapi yang kita mengerikan Ibu, kita tidak pernah merasa diuji oleh Allah. Kita menghadapi hidup santai-santai saja. Tanpa ada rasa ada ujian sedikit pun. Maka berhati-hatilah. Berarti kita termasuk dalam ujian suatu amalan yang tidak pernah kita lihat. Tetapi itu mengikis semua amal-amal kebaikan kita. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa di suatu hari nanti kalau memang ada, kita masih diberikan waktu dan kesempatan
Maka harapannya yang pertama adalah mengubah nilai hidup kita. Mengubah nilai hidup, apa maksudnya? Mengubah nilai hidup itu ketika kita diuji, jadikan ujian itu bagian dari ibadah kita. Saya tambah sedikit lagi nggih, Ibu nggih. Kalau kemudian kita diberi usia 60 tahun. Kalau kemudian kita diberi usia 60 tahun, di mana masa sudah dipotong oleh masa muda kita 15 tahun. Di masa muda ini sholat kita tidak akan pernah khusyuk, belum bisa fokus. Kalau kita diberikan usia 60 tahun, kemudian dipotong masa muda 15 tahun, maka masih ada berapa tahun, Ibu? Dari usia 60 tahun, dipotong 15, masih 45. Dari 45 tahun ini kalau kita bekerja dalam sehari 8 jam satu harinya. Kalau itu dikalikan sudah memakan waktu berapa? 20 tahun. Berarti masih ada berapa tahun, Bu? Masih tanggal 25. Kemudian kalau kita tidur, dalam tidur kita itu sehari 8 jam. Tidur kita sehari 8 jam, maka umur kita dipotong 8 jam kali berapa? 30 bulan. Berapa, Bu? Menjadi berapa? 3 bagi 5 menjadi 20 tahun yang habis dipakai untuk kerja. Maka kalau kemudian dalam waktu kita fokuskan, akhirnya ibadah kita itu hanya oleh Allah, fokusnya hanya 2 tahun. Dari usia 60 tahun dipotong kita masa muda, kemudian dipotong masa kerja, kemudian dipotong lagi masa tidur kita, kemudian dipotong kita waktu makan kita. Berapa fokus kita hanya beribadah untuk beribadah kepada Allah? Dalam usia 60 tahun, hanya 2 tahun. 2 tahun kita mau minta Allah surga. Kira-kira gimana? Surga yang khalidina fiha abadah. Kira-kira cukup amalan kita? Maka pola hidup kita rubah, Ibu sekalian. Yang mana ujian yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu adalah ibadah. Kita diberikan ujian suami yang saat ini belum sholat, ya. Jadikan itu suatu ibadah. Kita diuji oleh Allah berupa ekonomi, maka jadikan itu suatu ujian yang berupa ibadah. Jadi semuanya itu mengandung ibadah. Kalau semua niat kita itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan pahala. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita kerjakan, Allah akan menilai sebagaimana niat di awalnya. Bahwa niat baik, maka Allah akan catat kebaikan. Niat buruk pun juga Allah akan catat sebagai keburukan. Demikian ya Ibu Jih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada mau bertanya. Yang pertama berkaitan dengan tadi amalan tahunan atau amalan seumur hidup ya Pak. Tadi disebutkan nikah adalah amalan seumur hidup. Bagaimana dengan yang orang nikah bisa 1, 2, bahkan 3 kali? Atau mungkin bisa poligami itu jawab begitu. Kemudian kurban. Tadi kan daging, tulang dan sebagainya merupakan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Nah, terus kalau misalnya kita kurban itu istri suami atau atas nama suami sendiri, misalnya kita korban beberapa kali Pak, misalnya 7 bagian disebar ke beberapa tempat, itu misalnya saya melakukan korban seperti itu, suami tidak tahu, pokoknya saya ngedrop gitu aja, itu pahalanya atau saksi dari korban itu untuk suami, untuk istri pembagiannya seperti apa? Gitu ya. Terima kasih. Gitu. Itu ibadah terpanjang di dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kalau dia nikah selesai, nikah lagi? Itu maksudnya. Oh, poligami maksudnya. Ya. Jadi begini Ibu,
Kenapa tadi saya sampaikan pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Ya. Jadi dari yang mulai haram, kemudian Allah halalkan dengan syariat ikrar. Salaman nggih, saya terima nikahnya fulan binti fulani dengan seperangkat emas kawin, seperangkat alat sholat saya terima. Dan selesai sah. Itu ikrarnya mudah, Bu, tapi tanggung jawab di pundaknya itu berat, Bu. Jangan salah, dosanya ibu itu ditanggung oleh suami. Dosanya suami yang tanggung siapa? Tanggung sendiri, Bu. Makanya sekarang ini kalau suami memeriksa HP-nya ibu, kira-kira berhak apa tidak? Berhak, karena dosa ibu ditanggung oleh suami. Nah, semasa pernikahan itu banyak nilai ibadahnya. Senyum sama suami, ibadah apa betul? Ibadah. Kemudian melakukan hubungan dengan suami, ibadah. Kalau di luar nikah itu zina dan itu dosa besar. Tapi kalau sudah diikat dengan tali pernikahan itu namanya ibadah. Ya. Menyuapi suami yang sedang sakit itu ibadah. Dan itu terus Ibu sampai kemudian Allah panggil. Sampai kemudian dia meninggal. Itu pun ditutup dengan ibadah lagi, dengan ibadah apa? Mensholatkan. Mengirimkan doa. Ya. Itu juga terhitung ibadah. Kenapa kemudian saya sebut pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Berarti kalau misalnya kita mati tanpa ada ridhonya suami, kira-kira kita masuk surga apa enggak? Ketika kita menikah dengan suami kita, mohon maaf, tanggung jawab itu sepenuhnya sudah berbalik mutlak 100% ke suami. Bahkan orang tua itu tidak dibolehkan untuk mengikuti permasalahannya di dalam rumah tangga anaknya. Ya kalau hanya penasaran silahkan. Karena saya dulu juga menjadi salah satu petugas pencatat nikah. Jadi banyak hal saya temukan di situ. Banyak yang menikah hanya berapa bulan mereka ke kantor KUA lagi minta surat N4 kalau nggak salah. Itu untuk apa? Pengajuan cerai. Karena apa alasannya? Nggak cocok. Nggak masuk akal tuh. Istri yang minta cerai kepada suami tanpa ada alasan tidak akan pernah mencium baunya surga. Apalagi masuk surga. Baunya saja itu. Baunya surga. Baunya saja kita isi itu nggak akan pernah bisa mencium. Apalagi masuk ke dalam surga. Kenapa kemudian tadi saya sampaikan pada ibu-ibu bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita. Di situ ada nilai-nilai ibadah sepanjang masa sampai kita akhir hayat. Kalau dengan orang tua kita bisa birrul walidain, tapi kalau kepada suami kita berbakti kepada suami, dan itu semuanya nilainya ibadah. Paham ibunya? Ya. Kalau kemudian dia poligami bagaimana? Nah itu hak suami. Selama hak istri yang pertama itu tidak diabaikan, itu menjadi haknya suami. Tapi alangkah baiknya di dalam syariat, kalau misalnya mau poligami ya izin dulu sama istri supaya tidak terjadi salah paham. Nah ini menjadi salah satu. Kalau ibu kepengen masuk ke dalam surga, dari mana saja pintu yang dia suka, maka itu adalah salah satunya mengizinkan suami untuk poligami. Itu kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Cukup satu saja, siji orang teh, masa Arab nambah kan gitu. Kemudian pertanyaan kedua Bu tadi. Kalau kita kurban, mungkin suami tidak memikirkan kurban di mana, tapi kemudian kita yang kurban itu saksi pahala yang itu jatuhnya ke suami, ke istri atau pribadi. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika memotong hewan kurban berdoanya apa? Bahasa Indonesia ya. Saya berkorban niat untuk saya dan keluarga saya. Berarti apa?
Ketika Rasulullah SAW itu berkorban, otomatis istrinya dapat pahala, anaknya dapat pahala, ya. Kemudian satu keluarga itu dapat pahala, ya. Tapi tergantung niat kita korban untuk keluarga, semuanya pasti akan dapat. Semuanya pasti akan dapat. Tidak peduli dengan nama si fulan, enggak. Karena korban itu kalau misalnya bapak korban, ya ibu dapat pahalanya. Tapi kalau ibu korban, ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahalanya, anak dapat pahalanya. Jadi korban itu ibadah satu nilai untuk satu keluarga. Itu bunyi. Ya, monggo silakan nanti kalau berkorban, mumpung masih ada waktu. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Doa dikir pagi ya Pak, yang Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Bukan dikir Ibu, tapi doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Itu hampir sama dengan doa minum air zam-zam ya Pak. Kalau misalnya kita tambah doanya biar lengkap wasifa amikulida, misalnya boleh nggak doa itu kita tambahin? Silahkan boleh. Boleh ditambahin. Oh iya. Terus satu lagi Pak, tadi yang terakhir itu masalah ujian ujian. Manusia itu memang sekian lama puluhan tahun merasa tidak diuji, tapi hidup kita itu bukan seperti orang di istighfar gitu. Ada sih ujian tapi jangkanya sangat panjang misalnya. Nah itu seberapa rentan orang diuji maksud saya gitu. Kalau misalnya lama sekali merasa tidak diuji, itu apakah ada gejala-gejala mungkin tidak baik atau maturnuwun Pak? Yeah. Kepada hambanya itu ujian yang baik adalah ujian yang bagaimana ujian itu bisa semakin mendekatkan keimanan kita kepada Allah. Kalau selama ini kita tidak merasa diuji, tapi kok hidupnya seperti diuji, kira-kira itu yang harus kita pertanyakan, bagaimana kualitas iman dan takwa kita. Karena dimanapun, ya walaupun itu di sekolah pun ya, ketika dia diuji, selesai ujian pasti ada kualitas nilainya. Seorang hamba yang diuji oleh Allah, ketika dia keluar dari ujian itu, maka dia akan menjadi kualitas imannya bertambah. Bukan keluar dari ujian, tapi imannya semakin menurun. Nah kalau hidupnya seperti ini saja bagaimana? Nah kalau hidup kita tuh seperti ini kok sepertinya kayak tuh diuji, tapi kok bukan diuji. Nah berarti kita pertanyakan hidup kita, keimanan kita. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita hanya itu saja, tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Karena ada Ibu, orang yang diuji dengan sholat, ya ada ketika di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, ada salah seorang datang, kemudian dia sholat. Allah Akbar. Rukuk dia. Kemudian apa? Dia rukuk, bersujud. Berdiri lagi, kemudian salam. Assalamualaikum. Selesai sholat, dia datang menghadap Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata dia apa? Rasulullah mengatakan, sholli. Fa'inna kalam tu shol. Sholatlah, sesungguhnya kamu tuh belum sholat. Akhirnya apa? Sahabat ini kemudian sholat lagi. Dia sholat lagi. Setelah sholat, salam, kemudian menghadap lagi. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Lah, sholli. Fa'inna kalam tu shol. Tidak, kamu sesungguhnya belum sholat. Sholatlah. Karena kamu sesungguhnya belum sholat. Berarti apa nilainya? Nilainya sholat itu tidak tumanina. Akhirnya apa? Tidak berbekas dalam hati. Akhirnya hidup itu seperti diuji. Aku udah pengen ini ya gak ada bertambah. Kalau aku pengen hidup kita itu pengen berubah, kualitas hidup kita itu semakin bertambah, perbaiki sholat. Ada sholat 60 tahun sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Walam tuhbalatu sholat, satu pun sholat tidak diterima oleh Allah. Yu'timu ruku'ahu wala yu'timu sujudahu wala yu'timu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak
sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ini namanya sholat asal-asalan. Sehingga sholat seperti ini mustahil Bu, akan berbekas dalam hati kita. Saya tuh kadang-kadang bukan syariah, bukan. Ini hanya berikan contoh saja. Kalau tahajud kadang-kadang sampai lupa berapa rakaatnya saya. Kenapa? Kalau sudah sujudnya lama, Masya Allah, nikmat sekali. Makanya kalau saat tahajud Ibu, sujudnya tuh yang lama Bu. Minta sama Allah. Dimana saat sujud itu Allah tuh hadir di hadapan kita. Seolah-olah Allah tuh menyapa kita. Duh, arep njaluk apa-apa itu mau tak kei. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Ya. Berdoa tidak harus memakai bahasa Arab. Semampu kita. Sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Itu berdoa kepada Allah. Sujud yang lama. Dan yang terakhir Ibu sekalian, jangan lupa dalam sujud itu minta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul. Itu yang paling penting. Karena apa Ibu-ibu? Innama a'malu bikhawatim. Sesungguhnya Allah menilai suatu amalan seseorang itu dari akhir hidupnya. Ada nggak orang yang sholatnya bagus, amalnya bagus, matinya dalam keadaan tidak baik? Banyak. Ada nggak mantan preman, ya premannya dia merampok ke sana kemari, jadi begal, ya di ujung hidupnya mati dalam keadaan tersenyum. Maka tidak ada yang tahu, ini rahasianya Allah. Karena yang terbaik adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Innama a'malu bikhawatim. Bahwa sesungguhnya amalan yang dinilai oleh Allah itu akhir hayatnya. Ibu mau amal, mau buat masjid, mau buat gedung-gedung sekolah, tapi ketika naudzubillah min dzalik kita tidak minta, kalau kemudian Allah mati dalam keadaan tidak baik, mana naudzubillah. Kita minta kepada Allah dalam sujud duha kita, dalam sujud tahajud kita, ya, dalam sujud salat hajat kita, sujudlah yang lama, minta sama Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ajirni minan nar ya Allah, ya kana dari syafi neraka ya Allah. Rabbi audzini yazkur ni'matak allati an'amta alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anak keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan takutlah ibu-ibu sekalian meninggalkan generasi yang jahil dalam ilmu agama, yang tidak pernah paham dengan ilmu agama. Jangan tinggalkan harta, tapi tinggalkan pemahaman agama. Itu yang akan menolong kita, bukan harta. Sekalipun itu kita meninggalkan harta, kalau anak itu sudah punya pemahaman agama, maka harta itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu Ibu J, Allah a'lam. Oh sudah? Baik, Bapak Ibu sekalian kami Allah. Di akhir sesi ini mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita merenung. Kita bermohon kepada Allah agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita beristighfar terlebih dahulu 3 kali, kemudian kita bermohon kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hidup kita semakin bertambah dan berubah menjadi lebih baik. Yang baik agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli
شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر. يا الله يا عزيز يا جبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا قهار يا كريم يا نور يا نور يا نور يا عزيز ya Jabbar ya Safi, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Ya Allah, buat mudah ya Allah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah dari dosa dan fitnah ya Allah. Ya Allah, selama ini kami sudah mendolimi kedua orang tua kami ya Allah. Selama ini kami mendolimi suami kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan khilaf kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah, usia kami sampai kapan. Jadikan usia kami usia yang berkah ya Allah. Usia yang semakin dekat untuk beriman kepadamu ya Allah. Usia yang bisa membawa manfaat kepada kami semua ya Allah. Kepada sahabat-sahabat kami. Kepada saudara-saudara kami ya Rabb. Rabbi ya Allah ya Rahman. Allahumma lakal hamdu syukur lakal hamdu fadlan ya Allah. Rabbi anzi'ni ala skura ni'matika alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi anzi'ni ala skura ni'matika alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ampuni kami ya Allah, jika selama ibadah kami selama ini kurang khusyuk ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami telah melalaikan dari apa-apa yang telah Kau wajibkan ya Allah. Ya Allah, manfaatkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Beri kami kemampuan untuk memanfaatkan dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah Engkau ajarkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma malika mulki tu'til mulka man tasya'u tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرة الموت ورجعت من النار والأنفاء إلى الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ونرحمنا كما ربيانا صغارا. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, jika selama ini kami selalu durhaka kepada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami tidak pernah memahami apa kemauan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini dari mulai kami lahir hingga kami balik hingga kami saat ini ya Allah telah menyakiti sakit hatinya orang tua hamba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami orang tua yang ahli surga ya Allah.
Jadikan ketetapan kebaikan, amal kebaikannya menjadi saksi kehidupannya nanti kelak di yaumul hisab ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya alima fi syudur akhrij ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma arzuqni husnul khatimah ya Allah. اللهم ارزقني حسن الخاتمة يا الله. اللهم ارزقني حسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحين الجنة مع العمل يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah memaafkan semua kekhilafan dan kesalahan kita. InsyaAllah Allah berikan selalu hidayah, kebaikan, hidayah agar kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam salat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.